Oke, kita lanjut. Ada video dulu, Bapak dan Ibu bisa ditonton dulu ya videonya. Belum ada suaranya, Mbak Dea. Mungkin harus share audio Oh, dulu. oke. Bentar ya. Oke, sebentar. Kita adalah mereka. Kita adalah mereka yang gak pernah berhenti. Gak ada celah buat lelah. Terus berjalan demi satu tujuan. Walau kenyataannya kadang gak sesuai rencana. Namun, dukungan yang tersirat justru membuat kita makin hebat. Bersama, semuanya bisa jadi lebih mudah. Dengan kolaborasi, kita berani melangkah pasti. Merubah hal biasa jadi istimewa. Yang sederhana jadi lebih bermakna. Wujudkan hal-hal luar biasa bersama Zurich. Bareng jadi lebih. Oke, kira-kira itu gambaran dari sebenarnya Zuri itu apa sih ya? Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga ada yang baru join pertama kali di workshop ini gitu ya. Jadi masih penasaran sebenarnya Zuri ini fokusnya di bidang apa sih gitu ya. Jadi untuk Zuri sendiri itu kita fokusnya di bidang asuransi ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk saat ini di Zurich Indonesia sendiri ada 3 entitas yang berbeda. Yang pertama ada Zurich Topaz Life, Zurich Asuransi Indonesia, dan Zurich General Takaful Indonesia. Nah, untuk Zurich Topaz Life ini fokusnya di produk asuransi jiwa dan kesehatan. Kemudian untuk Zurich Asuransi Indonesia ini adalah produk-produk general gitu. Jadi misalnya asuransi mobil, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Kemudian untuk Zurich General Takaful Indonesia ini adalah produk-produk syariah ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya untuk barang Zuri atau program affiliate barang Zuri itu merupakan bagian dari Zuri Topaz Life nih. Nah, ketika Bapak dan Ibu pengen tahu atau pengen memilih sebuah perusahaan asuransi gitu, nah pasti kan bingung ya, dari sekian banyaknya perusahaan asuransi yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri juga ya, itu apa aja sih yang harus dilihat gitu ketika kita akhirnya memutuskan untuk pilih perusahaan asuransi tersebut. Nah, salah satunya adalah Bapak dan Ibu tentunya lihat laporan keuangannya, kemudian juga lihat ada dokumen risk based capital dan aset. Jadi ini adalah seberapa banyak sih aset yang dimiliki sebuah perusahaan, khususnya kalau misalnya untuk perusahaan asuransi itu RBC atau risk based capital and asset ini adalah seberapa jadi persenan atau kemampuan sebuah perusahaan itu untuk membayarkan atau mengelola keuangan dari nasabahnya kayak gitu. Nah, untuk dari OJK sendiri, kalau misalnya di Zurich, kalau misalnya dari OJK itu ketentuannya adalah 120% nih untuk risk based capitalnya minimum dari OJK. Nah, kalau misalnya di Zurich sendiri itu ternyata kita udah punya base capital dan asetnya itu adalah 379% untuk Zurich Topaz Life. Jadi kemampuan sebuah perusahaan membayarkan klaim-klaimnya itu adalah 379% gitu. Di mana ketentuan dari OJK-nya adalah 120% nih. Jadi kita udah melampaui tiga kali lipat gitu ya dari minimum persenan yang diatur sama OJK gitu dengan aset 2,1 triliun. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir untuk Zuri sendiri itu kita udah punya aset
sebesar 2,1 triliun. Jadi jangan khawatir kalau misalnya klaimnya itu nanti nggak bisa dibayarin atau takut perusahaannya kolaps dan lain-lain kayak gitu. Ini mungkin sebagai gambaran aja nih Bapak dan Ibu untuk laporan keuangannya dari Zurich sendiri. Nah, kemudian per Mei 2024 Zurich sudah mengeluarkan laporan kuartal berarti ya. Nah, per Mei 2024 Zurich Indonesia telah membayarkan klaim sebesar 537,9 miliar kepada nasabahnya yang terbagi dalam 3 entitas gitu. Yang pertama, di Zurich Topaz Life sendiri itu kita udah ngebayarin 50,6 M, artinya kita sudah mengeluarkan uang sebesar 50,6 miliar untuk membayarkan klaim kepada nasabah gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir karena Zurich pas memastikan setiap janji atau setiap klaim dari nasabah itu terpenuhi sesuai dengan komitmen yang ada di dalam polis itu. Jadi selama Bapak dan Ibu pada saat melakukan klaim itu sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam polis itu kita nggak akan mempersulit Bapak dan Ibu. Pastinya kita akan mempermudah Bapak dan Ibu untuk mengajukan klaim dari asuransi yang Bapak dan Ibu miliki kayak gitu. Nah, untuk Zurich Topaz Life sendiri jadi top 15 asuransi jiwa yang terbaik dan terkuat di Indonesia pada tahun 2023 dengan aset 1 sampai 5 triliun. Kemudian juga jadi top 4 best life insurance performance di 2023 gitu ya dengan aset 1 sampai 5 triliun gitu. Kalau misalnya tadi kita flashback sedikit untuk asetnya di Zurich Topaz Life sendiri itu di 2,1 triliun. Kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir terkait dengan nih sebenarnya Zurich benar gak sih perusahaan di Indo nih yang bagus gitu ya. Nah, bisa dilihat dari performance ini kita jadi top 15 asuransi jiwa terbaik dan terkuat di Indonesia, kemudian juga jadi top 4 best life insurance performance di tahun 2023 kayak gitu. Semoga di tahun 2024 ini makin banyak penghargaan yang bisa kita raih sehingga bikin Bapak dan Ibu semakin percaya nih sama perusahaan Zurich Topaz Life. Kemudian Nah, ngomong-ngomong tentang Zurich gitu ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu sendiri mungkin tadi udah sempat lihat di judulnya ada bisnis asuransi gaya baru. Nah, sebenarnya apa sih bisnis asuransi gaya baru? Nah, bisnis asuransi gaya baru itu kalau di Zurich disebutnya dengan referral digital direct atau RDD gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga kenal dengan program affiliate atau program bareng Zurich gitu ya. Nah, di program RDD ini gimana sih cara kerjanya gitu ya. Nah, jadi yang pertama Bapak dan Ibu mungkin tahu kalau misalnya sebuah perusahaan asuransi biasanya memasarkan produknya melalui tim tenaga pemasar atau agen asuransi gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di RDD ini kita terus mengembangkan program yang Zurich miliki gitu ya Bapak dan Ibu. Kita berusaha untuk terus mengikuti tren atau teknologi yang ada di Indonesia gitu ya Bapak dan Ibu atau di dunia mungkin yang saat ini tuh semuanya udah serba online dan digital gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu pasca pandemi COVID-19 kemarin juga akhirnya Zurich launching nih ada program referral digital direct. Apa sih gunanya? Ini tentunya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya Bapak dan Ibu dengan cara mereferensikan produk asuransi yang Zurich punya, yaitu kalau misalnya di barang Zurich ini ada asuransi jiwa Jaga Life Flexi dan Jaga Life Plus untuk direferensikan kepada masyarakat umum di luar sana. Kemudian Bapak dan Ibu dapat mereferensikannya dengan memberikan link URL kepada nasabah. Dengan memberikan link URL kepada nasabah gitu. Jadi nanti setiap Bapak dan Ibu itu otomatis akan mendapatkan satu link referral seperti ini. Link URL-nya adalah unik. Jadi masing-masing afiliator akan mendapatkan link dari website Bareng Zurich. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini juga udah pada punya ya link referral masing-masing. Dan pastikan ketika Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran, pastikan Bapak dan Ibu melakukan pendaftarannya itu lewat link upline-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi, sebentar. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu melakukan pendaftarannya itu direct lewat website karena nanti Bapak dan Ibu nggak bisa dapetin promo-promo khusus untuk grup ini kayak gitu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran di akun website Bareng Zurich itu dengan ngeklik link sponsor atau link upline-nya Bapak dan Ibu kayak gitu. Kemudian
setelah Bapak dan Ibu memberikan link tersebut, downlinernya atau member Bapak dan Ibu bisa ngeklik, kemudian melakukan pengisian data dan pembayaran di website Bareng Zuri untuk produk Jaga Life Plus dan Jaga Life Flexi. Kemudian setelah nanti proses pembayarannya selesai, otomatis mereka akan mendapatkan e-policy melalui email dan hard policy yang akan dikirim ke alamat oleh Zuri. Nah, nanti ini gimana caranya alamat hard policy bisa terkirim, itu nanti akan kita bahas di sesi web tour. Oke dah, kenapa sih program affiliate Bareng Zuri? Mungkin tadi juga udah sempat aku singgung sebelumnya. Kalau misalnya program affiliate Bareng Zuri ini adalah sebuah program afiliasi nih yang Zuri buat untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah gitu ya. Nggak jarang juga nih yang ternyata jadikan program affiliate nih sebagai penghasilan utama. Jadi bukan untuk penghasilan tambahan nih Bapak dan Ibu. Jadi misalnya sebelumnya dia adalah ibu rumah tangga, dengan ikut program affiliate Bareng Zuri, otomatis dia dapat penghasilan utama sebagai afiliator yang mereferensikan produk asuransi jiwa di Bareng Zuri kayak gitu. Nah, apa aja sih emang manfaatnya gitu ya dengan ikut program affiliate Bareng Zuri? Yang pertama tentunya bonus. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bonus tanpa batas, kemudian juga caranya mudah, cukup membagikan kode referral kepada keluarga, teman, saudara, relasi, ataupun sosial medianya Bapak dan Ibu. Tentunya sekarang pasti Bapak dan Ibu udah pada punya dong sosial media. Misalnya mungkin ada yang aktifnya di Facebook, kemudian juga aktifnya mungkin sekarang di X atau yang dulu di Twitter, kemudian juga di Instagram, atau mungkin aktif memasarkannya tuh lewat WhatsApp, itu juga banyak banget Bapak dan Ibu. Dan fleksibel nih, karena untuk jadi afiliatornya Bareng Zuri, Bapak dan Ibu itu nggak terikat kontrak kerja dengan siapapun, bahkan dengan Zuri sendiri dan tanpa modal gitu. Mungkin jadi Bapak dan Ibu nggak perlu takut nanti ada kontrak, ada penalti dan lain-lain, itu enggak. Jadi kita benar-benar fleksibel banget. Jadi Bapak dan Ibu bisa join tanpa modal gitu dan tanpa kontrak kerja dengan siapapun termasuk dengan Zuri kayak gitu. Oke, next. Oke, ngomong-ngomong tentang bonus nih ya, mungkin ini yang Bapak dan Ibu tunggu gitu ya, khusus untuk Bapak dan Ibu yang tergabung di grup ini atau Bapak dan Ibu yang bergabung di Zoom meeting sore hari ini gitu ya, kita punya bonus afiliator 10 generasi nih. Jadi bonusnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Totalnya, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir, wah nanti kalau saya nge-share ke bonus keempat, nanti saya udah nggak dapet bonus dong gitu ya. Jadi mungkin sebagai gambaran aja Bapak dan Ibu untuk program affiliate Bareng Zuri yang untuk masyarakat umum gitu ya. Artinya bukan Bapak dan Ibu yang bergabung dalam grup ini. Kita hanya memberikan bonusnya itu sampai 3 layer gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga kalau misalnya lihat di website Bareng Zuri, mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat di website Bareng Zuri, Bapak dan Ibu bisa lihatnya itu adalah bonus 3 layer gitu ya. Jadi itu adalah bonus untuk masyarakat umum yang bergabung langsung melalui website. Jadi pastikan Bapak dan Ibu nggak daftar langsung lewat website, karena nanti kalau Bapak dan Ibu daftar langsung lewat website, Bapak dan Ibu dapat bonusnya itu cuma 3 layer. Jadi nggak bisa dapat yang 10 layer. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu daftar lewat upline atau lewat sponsor Bapak dan Ibu, nanti bisa dapetin bonusnya tuh sampai 10 generasi. Jadi jangan khawatir ketika Bapak dan Ibu mereferensikan atau nge-share link ke banyak orang, kemudian juga nanti ada yang daftar gitu ya, itu bisa aja nih, tiba-tiba nanti Bapak dan Ibu terima bonus, misalnya bonus di level platinum, kemudian di 6, wah tiba-tiba saya dapat bonus 3%, dari mana nih ya, saya nggak kenal, oh ternyata itu dari afiliator level 6-nya Bapak dan Ibu, yang mungkin Bapak dan Ibu nggak kenal siapa orangnya kayak gitu, tapi karena Bapak dan Ibu nge-share link referralnya itu banyak dan rutin setiap hari, kemudian rajin misalnya bikin konten-konten untuk promosi, itu Bapak dan Ibu juga bisa banget dapetin bonusnya tuh sampai di 10 layer. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya Bapak dan Ibu. Nah, gimana sih caranya? Kan tadi di sini setiap kategori itu punya bonus yang berbeda-beda ya. Kemudian gimana sih caranya biar bisa dapetin level
yang maksimum nih di Platinum Priority atau di Platinum deh minimal gitu ya. Nah, ini adalah caranya Bapak dan Ibu untuk bisa ngebangun jaringan dan meraih bonus 10 generasi di Bareng Zuri Affiliate. Ini adalah konsep dasarnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu daftar nih, udah daftar, ngeklik link upline-nya, bonusnya Bapak dan Ibu adalah bronze. Nah, gimana caranya biar saya bisa naik? Bapak dan Ibu bisa beli polis asuransi jiwa dengan minimal premi 100.000 per bulan atau 1,2 juta per tahun. Nah, gimana caranya bisa naik gold? Kalau misalnya Bapak dan Ibu udah beli di sini, cara naik ke goldnya adalah mereferensikan langsung, sorry, kalau misalnya Bapak dan Ibu cuma mau beli doang, otomatis silver. Nah, gimana caranya biar bisa langsung jadi platinum nih? Bapak dan Ibu bisa jadi nasabah dengan nilai premi minimal 10 juta per tahun atau berhasil mereferensikan langsung 3 orang yang levelnya itu gold atau 10 orang level silver gitu. Jadi, saya mau langsung yang platinum nih. Saya beli, kemudian saya ngereferensiin itu nanti otomatis jadi platinum. Nah, tapi ini kan misalnya kita lihat yang di gold. Gimana cara biar bisa dapat gold itu Bapak dan Ibu harus beli premi minimal 2 juta per tahun nih atau mereferensikan langsung 3 orang yang mencapai level silver. Nah, khusus di bulan ini, which is hari ini adalah hari terakhir ya Bapak dan Ibu, khusus bulan Juli 2024 dan sekarang ini udah tanggal 31 Juli ya Bapak dan Ibu, untuk naik ke gold itu Bapak dan Ibu cukup menjadi nasabah dengan nilai premi minimal 200.000 per 3 bulan. Atau Bapak dan Ibu berhasil mereferensikan langsung 3 orang yang mencapai level silver gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu udah nggak bisa beli polis gitu ya, misalnya karena kendala usia atau mungkin sudah ada existing penyakit gitu ya sebelumnya, kan itu nggak bisa beli polis, Bapak dan Ibu bisa nih mereferensikan langsung aja 3 orang yang mencapai level silver. Artinya Bapak dan Ibu nge-share link referralnya, kemudian nanti kalau misalnya udah ada 3 orang yang beli, itu otomatis levelnya Bapak dan Ibu juga akan ikutan naik nih selain dari polis, selain dari akun nasabahnya Bapak dan Ibu yang sudah melakukan pembelian polis kayak gitu. Tapi ini khusus hari ini aja Bapak dan Ibu karena promo ini memang kita buat hanya untuk di bulan Juli 2024. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen naik ke gold, cukup nilai preminya 200.000 per 3 bulan. Ini mutlak ya Bapak dan Ibu, jadi nggak bisa diganti jadi 100.000 per bulan. Kalau misalnya 100.000 per bulan, nanti otomatis levelnya nih kita kasihnya adalah silver. Jadi minimal pembeliannya adalah per 3 bulan. Atau misalnya kelipatan 3 per 6 bulan atau per tahun gitu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu belinya 200.000 per 3 bulan, naiknya ke gold. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu beli nilai preminya 2,5 juta per 3 bulan, itu naiknya akan ke platinum. Jadi nanti setelah workshop ini kita akan share kembali untuk poster ini biar Bapak dan Ibu bisa cermati. Kemudian kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin boleh ditanya ke upline-nya Bapak dan Ibu atau ditanya ke kontak center Bareng Zuri di WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Oke, kita next dulu. Nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang program afiliasinya, tentang bonusnya, tentang manfaatnya, tapi kita belum ngomongin nih, emang apa aja sih yang harus kita share atau kita referensikan gitu ya di program affiliate Bareng Zuri. Tentunya Bapak dan Ibu ada produk asuransi jiwa di Bareng Zuri yang punya 3 keunggulan manfaat nih. Yang pertama ada preminya affordable, dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya Bapak dan Ibu, kemudian juga polis diterima langsung tanpa pemeriksaan medis. Kita hanya punya screening kesehatan, jadi ada pernyataan kesehatan yang Bapak dan Ibu harus isi dengan jujur, kemudian proses daftar hingga klaim dapat diproses online tanpa ribet. Nah, ketiga keunggulan ini dapat Bapak dan Ibu rasakan di kedua produk asuransi jiwa digital di Bareng Zuri. Yang pertama ada produk Jaga Life Flexi. Ini jadi salah satu produk bestsellernya di Bareng Zuri ya Bapak dan Ibu, karena jadi produk dengan premi termurah nih di pasaran. Kemudian juga diskon preminya kemudian juga untuk Jaga Life Flexi ini pembayaran preminya itu dilakukan selama nasabah hidup. Jadi artinya ketika Bapak dan Ibu pengen dilindungi seumur hidup, otomatis selama Bapak dan Ibu hidup juga preminya itu harus dibayarkan. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon premi mulai dari tahun kedua hingga seterusnya sebesar 30% dari premi utamanya dia.
dan preminya mulai dari 20 ribuan. Nah, kalau misalnya untuk Jaga Life Plus, ini adalah asuransi jiwa juga dengan premi kembali 110%. Maksudnya gimana tuh? Jadi Bapak dan Ibu cukup membayar premi selama 10 tahun, Bapak dan Ibu akan mendapatkan perlindungan 15 tahun, dan preminya itu mulai dari 50%. Jadi, kita next aja. Ini untuk Jaga Life Flexi. Jadi, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu untuk simulasinya. Untuk simulasi ini juga Bapak dan Ibu bisa dapatkan di website kita, di website Bareng Zurich ya. Misalnya ini contoh uang pesangonnya 500 juta, ternyata preminya cukup dengan 50 ribuan aja. Di tahun pertama 67 ribuan, kemudian karena ada diskon 30% di tahun kedua dan seterusnya, tahun kedua bukannya naik, malah turun nih Bapak dan Ibu, jadi 48 ribu. Kemudian baru naik sedikit-sedikit gitu. Nah, kenapa sih produk Jaga Life Flexi ini ada kenaikan gitu ya? Karena untuk kedua produk ini adalah produk tradisional ya Bapak dan Ibu. Jadi besaran preminya itu menyesuaikan dengan usia, khusus dengan produk Jaga Life Flexi yang pembayaran preminya tuh selama nasabah hidup. Jadi tapi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir karena kita berikan diskon nih 30% di tahun kedua dan seterusnya kayak gitu. Ini sebagai gambaran aja nih, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen tahu detailnya tentang premi usianya Bapak dan Ibu itu berapa, bisa langsung dicek aja di website kita, ada di bagian simulasi premi kayak gitu. Nah, ini untuk produk Jaga Life Plus. Mungkin tadi juga belum detail ya penjelasannya. Jadi ini ada contoh nasabah kita usia 35 tahun dia pakai UP 1 miliar untuk produk Jaga Life Plus. Setiap tahunnya dia bayarnya tahunan adalah 14 juta setiap tahun. Nah, untuk produk Jaga Life Plus ini preminya flat ya Bapak dan Ibu. Jadi besaran premi yang Bapak dan Ibu bayarkan selama 10 tahun itu akan sama sebesar 14 juta per tahun. Nah, ketika misalnya kan berarti kalau misalnya usia masuknya 35 tahun, berarti pembayaran preminya selama 10 tahun di 45 tahun. Nah, kalau misalnya selama pembayaran premi 10 tahun ternyata di usia 42 nih, si nasabah kita nih meninggal dunia, otomatis yang akan cair adalah uang pertanggungannya. Artinya ketika nasabah ini memilih uang pertanggungan 1 miliar di awal, yang akan keluar adalah uang pertanggungannya, yaitu 1M nih, ketika misalnya dia meninggal dunia. Tapi untuk khusus untuk produk Jaga Life Plus ini, ketika misalnya kita kasih masa perlindungan 15 tahun nih, kita kasih gratisin 5 tahun ya Bapak dan Ibu untuk produk Jaga Life Plus. Ketika sampai akhir masa perlindungan, artinya di usia ke-50, ternyata alhamdulillahnya nasabahnya masih hidup nih. Itu Bapak dan Ibu jangan khawatir, ntar uang yang udah saya bayarin preminya sebesar 140 juta gimana? Itu akan kita kembalikan. Jadi kita kembalikannya sebesar 110% kayak gitu. Jadi yang diterima adalah 155 juta dari total premi yang dibayarkan 140 juta kayak gitu. Jadi untuk produk Jaga Life Plus ini Bapak dan Ibu nggak mungkin nggak mungkin rugi, yang pasti untung gitu. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu misalnya nasabahnya meninggal dunia pada saat masa perlindungan, otomatis yang keluar adalah uang pertanggungannya, yaitu 1M. Tapi kalau misalnya dalam masa perlindungan itu alhamdulillah masih hidup, yang akan keluar adalah premi kembalinya sebesar 110% gitu. Jadi ibaratnya kalau yang ini nggak bakalan rugi gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, next. Ini ada cara beli sebelum kita bedah websitenya. Bisa ditonton dulu ya Bapak dan Ibu.
Oke, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk proses pembelian produknya di Bareng Zurich. Nah, itu tadi sebagai gambaran nih. Jadi next-nya. Nah, ini mungkin salah satu web tour ya Bapak dan Ibu. Mungkin aku akan ngejelasinnya secara singkat aja karena tadi udah sempat di notice juga. Udah sempat dijelasin juga di video yang sebelumnya gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ngeklik link referral, ini adalah tampilan di PC atau di laptop nih. Jadi akan seperti ini tampilannya, akan ada menu home, beli produk, program affiliate, ajukan klaim, dan artikel. Jadi ketika Bapak dan Ibu ngeklik link referral upline-nya atau member Bapak dan Ibu ngeklik link referral Bapak dan Ibu sebagai upline, otomatis akan masuknya ke home ini. Nanti posternya akan berbeda-beda sesuai dengan promo yang berlaku. Kemudian nanti ketika ngeklik, bisa langsung klik daftar nih. Jadi pastikan setelah ngeklik itu Bapak dan Ibu daftar dulu nih, biar user tersebut langsung kekunci jadi downlinernya Bapak dan Ibu kayak gitu. Nah, setelah itu nanti bisa langsung klik beli produk. Nah, setelah proses pendaftarannya selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung klik beli produk. Dipilih sesuai dengan produk yang diinginkan, ZLF atau ZLP, sesuai dengan yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Kemudian ada 5 step pembelian produk yang Bapak dan Ibu bisa ikuti, cukup dengan 5 step. Jadi yang pertama ini adalah simulasi premi. Di bagian simulasi premi ini ada Bapak dan Ibu bisa masukin jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian adalah preminya mau dibayar apa, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, atau per tahun gitu. Kemudian ini adalah uang pertanggungan atau seberapa banyak sih warisan yang Bapak dan Ibu pengen kasih gitu ke keluarga Bapak dan Ibu yang nanti akan Bapak dan Ibu input sebagai ahli waris. Nah, kemudian bisa diklik hitung preminya, kemudian diklik selanjutnya. Oh iya Bapak dan Ibu, jadi ketika member Bapak dan Ibu ngeklik, itu proses pembeliannya hanya dapat dilakukan di akun member Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu sebagai upline atau sebagai sponsor itu tidak bisa melakukan pembelian atas nama member Bapak dan Ibu karena itu akan otomatis. Jadi untuk nama yang didaftarkan itu akan otomatis jadi pemegang polis gitu ya. Jadi untuk proses pembeliannya itu harus dilakukan oleh orang yang ingin membeli polis nya langsung gitu, jadi nggak bisa diwakilkan kayak gitu. Kemudian kalau misalnya preminya sudah sesuai, bisa diklik selanjutnya, nanti akan terlihat nih simulasi preminya kayak yang tadi udah aku jelasin. Di sini akan terlihat tahun 1 sampai ke 10, nanti untuk selanjutnya itu akan diinformasikan di tahun 1 sampai 20 akan diinformasikan di dokumen reply personal, kemudian di tahun-tahun selanjutnya itu nanti akan diinformasikan setelah usia polisnya di tahun ke-21 kayak gitu. Jadi ini khusus untuk produknya Jagal Life Flexi ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Jagal Life Plus itu preminya flat selama 10 tahun. Nah, kemudian juga di bagian bawahnya ada Q&A atau FAQ nih yang biasanya ditanyakan oleh calon-calon nasabah gitu. Apa itu Jagal Life Flexi, manfaatnya apa, keunggulannya apa. Kemudian ini bisa Bapak dan Ibu baca, dan di sini juga Bapak dan Ibu bisa mengunduh ada namanya dokumen reply atau ringkasan informasi produk dan layanan. Ini ada detail terkait dengan produknya gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu pengen pelajari dulu bisa diunduh di sini, nanti akan ke-download dalam bentuk PDF. Nah, kemudian di sini ada 3 pertanyaan kesehatan, screening kesehatan. Ini udah masuk ke step kedua yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Di sini ada 3 pertanyaan kesehatan yang Bapak dan Ibu harus isi secara jujur. Kalau misalnya salah satu dari pertanyaan ini ada yang tidak sesuai, otomatis nanti polisi nggak bisa dilanjutin. Artinya Bapak dan Ibu tidak bisa punya polis asuransi jiwa di Bareng Zurich kayak gitu. Nah, kemudian step ketiga ada data diri. Di sini ada informasi pemegang polis dan tertanggung, nama lengkap, alamat email, nomor handphone, KTP, nomor KTP, foto dengan KTP. Kemudian juga di sini juga ada pop-up untuk menyatakan bahwa nasabah belum memiliki asuransi jiwa di PT Zurich Topaz Life. Gimana? Kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa jawab tidak. Kemudian setelahnya nanti ada pengisian data lagi. Di sini data pribadi calon nasabah, tempat tanggal lahir,
alamat. Untuk alamat ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya alamat yang berbeda antara data di KTP dengan domisili saat ini bisa diisi dengan domisili ya Bapak dan Ibu. Karena alamat yang di sini nanti akan digunakan untuk pengiriman dokumen hard polis. Jadi hard copy polis akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang di sini. Kemudian juga nanti sebelum pengiriman akan ada konfirmasi dulu nih dari tim Zurich customer care yang akan mengkonfirmasi alamatnya Bapak dan Ibu. Jadi setelah Bapak dan Ibu beli polis gitu ya, mungkin H+1 atau H+2 nanti akan ada tim care kami yang telepon Bapak dan Ibu. Jadi mohon untuk teleponnya itu diangkat ya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa di-save dulu untuk nomor Zurich customer care kita. Nanti jadi kalau ada telepon dari Zurich customer care bisa diangkat gitu. Jadi mohon untuk tidak diabaikan kayak gitu. Nah, kemudian ini ada provinsi, kecamatan, dan pekerjaan dan penghasilan kotor selama 1 tahun. Nih, untuk pengambilan premi juga bisa diisi aja Bapak dan Ibu. Kemudian kalau udah kita masuk ke step 4 di bagian penerima manfaat. Penerima manfaat ini maksudnya adalah ahli waris nih. Misalnya Bapak dan Ibu pengen ngasih polisnya nih ke ahli warisnya adalah anak gitu ya. Atau ke istri, nanti bisa diisi aja. Untuk maksimal ahli warisnya ada 5, dan masing-masing itu bisa Bapak dan Ibu atur sendiri persentasenya. Jadi totalnya yang penting manfaat maksimalnya itu adalah 100%. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya 1 istri dan 2 anak gitu ya. Misalnya anaknya laki-laki dan perempuan. Untuk istrinya misalnya mau dikasih 50% dari uang pertanggungan. Kemudian anak yang pertama mau dikasih 30%, anak yang terakhir 20%, itu bisa Bapak dan Ibu sesuaikan di sini. Nah, kemudian setelah itu di bagian pembayaran. Nah, sebelum Bapak dan Ibu melakukan pembayaran, di sini ada pernyataan penggunaan informasi dan ilustrasi polis, pernyataan, dan syarat ketentuan. Pastikan Bapak dan Ibu udah baca, ini nanti bisa diklik, akan keluar PDF. Yang Bapak dan Ibu harus baca dan cermati, karena ilustrasi polis ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan polis yang Bapak dan Ibu harus setujui ketika Bapak dan Ibu memang pengen punya produk asuransi jiwa di Bareng Zurich gitu ya. Dan pastikan untuk namanya sudah benar, nama produknya sudah benar, pemegang polis, pembayar preminya sudah benar, jumlah preminya juga sudah benar, uang pertanggungannya. Artinya data-data yang ada di bagian step 5 ini udah benar semua ya Bapak dan Ibu. Karena ketika nanti ada perubahan data itu prosesnya akan lama lagi nih, karena udah berkaitan dengan isi polis. Seperti itu. Jadi pastikan sebelum akhirnya Bapak dan Ibu klik selanjutnya untuk melakukan proses pembayaran, data-data yang ada di sini sudah benar semua ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu Bapak dan Ibu buru-buru untuk melakukan pembelian polis ini, karena kita juga tidak memberikan waktu tertentu gitu untuk Bapak dan Ibu menyelesaikan pembayaran kayak gitu. Ini bisa diklik selanjutnya untuk metode pembayarannya. Bisa menggunakan auto debit pakai kartu Visa atau Mastercard, debit atau credit card. Kemudian juga pastikan ketika Bapak dan Ibu melakukan memilih pembayarannya adalah auto debit menggunakan debit card, pastikan debit cardnya itu sudah support untuk pembayaran digital ya Bapak dan Ibu. Jadi hal tersebut bisa dipastikan nih ke kantor cabangnya gitu ya, atau mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan kartu BCA itu bisa diaktifin lewat m-bankingnya gitu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan auto debit digital nih, karena tidak semua kartu bisa melakukan auto debit untuk produk-produk digital gitu ya. Jadi nanti takutnya malah jadi menghambat di pembayaran premi bulanan lanjutannya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pernyataan lagi yang Bapak dan Ibu bisa isi. Nah, kemudian di sini kalau misalnya tadi di awal Bapak dan Ibu belum melakukan pendaftaran, di sini akan ada pop-up untuk Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran dulu nih, bisa dibikin passwordnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada pilihan metode pembayarannya, bisa diklik Crash dan Virtual Account. Kalau misalnya saran dari kita, Bapak dan Ibu, biar lebih mudah nih proses pembayaran lanjutannya bisa diklik, bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debit aja nih yang auto debit. Jadi setiap bulannya nanti otomatis akan didebet. Jadi nggak perlu transfer manual gitu. Takutnya nanti lupa atau gimana. Nah, setelah pembayarannya selesai, akan ditandai dengan muncul pop-up selamat pembayaran selesai, nomor polisnya sekian. Dan Bapak dan Ibu bisa cek e-polisinya yang dikirimkan ke email. Jadi nggak sampai 5 menit
kalau misalnya koneksi Bapak dan Ibu lancar, e-policy-nya akan langsung terkirim di email. Nanti bisa dicek lagi. Dan Bapak dan Ibu punya waktu 14 hari atau masa free look untuk mempelajari polis. Jadi nanti bisa ditanya atau enggak, bisa ditanya terkait polis itu 14 hari itu adalah masa untuk mempelajari polis kayak gitu. Nanti akan ada email konfirmasinya akan masuk seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menerima email ini ya, karena di sini nanti akan ada dokumen e-polisinya Bapak dan Ibu yang disertakan dengan format passwordnya. Jadi untuk membuka dokumen tersebut dibutuhkan password yang punya kombinasinya tersendiri sesuai dengan data dirinya Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya setelah Bapak dan Ibu melakukan pembayaran, udah 1 jam, belum masuk juga nih email konfirmasinya, itu nanti Bapak dan Ibu bisa lapor ke kontak center Bareng Zuri kalau misalnya Bapak dan Ibu belum terima e-polisinya, biar kita cek kira-kira apakah alamat emailnya sudah benar, apakah ada error di sistem atau terkendala koneksi, itu nanti bisa dibantu dicek gitu sama tim kita. Kemudian nanti setiap bulannya, kalau Bapak dan Ibu pilih bulanan, nanti setiap bulannya akan ada email reminder pembayaran renewal policy seperti ini kurang lebih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pilih virtual account, nanti ada kode virtual account-nya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu pakai kris, nanti akan muncul barcode-nya. Setiap bulannya akan berubah ya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menerima email reminder pembayaran renewal policy ini. Nah, selanjutnya, karena ini tadi kita udah selesai nih untuk kita bedah website, untuk Bapak dan Ibu yang belum bergabung di website Bareng Zurich, di grup WhatsApp Bareng Zurich, Bapak dan Ibu bisa scan atau bisa diklik bit.ly/komunitas Bareng Zurich 30. Nanti di grup WhatsApp ini kita akan kasih informasi seputar workshop, tips and trick, kemudian update terbaru dan pengumuman penting akan kita informasikan melalui grup ini. Jadi pastikan upline-nya Bapak dan Ibu atau membernya atau Bapak dan Ibu sendiri udah join di grup WhatsApp ini ya, karena informasi A1-nya dari tim Zurich sendiri akan kita informasikan melalui WhatsApp ini nih sebelum kita informasikan ke leader-leadernya Bapak dan Ibu kayak gitu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu udah join di grup ini. Boleh di-scan dulu sebentar kalau Bapak dan Ibu belum join, atau di screenshot dulu biar nanti bisa join nih setelah workshopnya selesai. Nah, kemudian terima kasih Bapak dan Ibu untuk sesi workshop sore hari ini. Workshopnya akan kita adakan rutin setiap minggunya Bapak dan Ibu. Di minggu depan juga insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Agustus di jam 7 malam. Jadi workshop minggu depan di malam hari ya Bapak dan Ibu. Harapannya biar Bapak dan Ibu yang masih kerja gitu ya, atau mungkin kelewatan workshop yang minggu ini bisa bergabung nih, atau member-membernya nanti bisa diinformasikan. Dan untuk informasi lebih lanjutnya kita akan share di grup WhatsApp ini ya Bapak dan Ibu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan materi di sore hari ini Bapak dan Ibu. Apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Boleh banget ditulis di kolom chat, atau mungkin on mic Bapak dan Ibu boleh banget, atau on cam juga boleh. Temenin saya nih dari tadi sendirian kayak kurang kurang greget gitu ya kalau on cam sendirian Bapak dan Ibu. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu semua, atau mungkin boleh nih absen di kolom chat kira-kira pada dari wilayah atau kota mana nih, biar kita bisa tahu mana aja nih kota yang belum join-join workshop ya Bapak dan Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Oke, ada dari Jakarta, Bekasi. Nah, oke, seraya kita nunggu teman-teman yang lain mungkin masih ngetik pertanyaannya gitu ya. Di kolom chat aku ada share daftar hadir Bapak dan Ibu, nanti bisa diisi daftar hadirnya ya Bapak dan Ibu. Daftar hadirnya mohon diisi karena untuk laporan kita, dan biar kita tahu nih kira-kira siapa aja sih member-member atau afiliator Bareng Zurich yang belum pernah join workshop gitu. Jadi takutnya nanti mereka ketinggalan info nih. Jadi kita bisa tahu kayak gitu. Oke, mulai ada pertanyaan eh dari Ki Ompong Jos. Halo Pak, sore Pak. Wah, nama aslinya siapa nih, Bapak? Halo Pak.
Oke, dari Bekasi untuk masa tenggang berapa lama? Oke, untuk masa tenggang itu ada di eh 60 hari ya, Pak. Oh, sorry, di 45 hari, Pak, masa tenggangnya. Jadi ketika dalam waktu 45 hari pembayaran premi lanjutannya itu nggak dibayarkan, otomatis nanti polisnya tuh akan lapse. Jadi ketika nanti Bapak mau ngeklaim nih misalnya itu nggak bakalan bisa karena polisnya sudah lapse kayak gitu. Dan kalau misalnya udah ngelewatin masa tenggang ternyata belum dibayar juga, itu nanti polisnya akan lapse. Kalau misalnya mau diaktifin lagi bisa dengan proses yang eh, cukup panjang. Jadi pastikan Bapak dan Ibu membayar premi lanjutannya itu tepat waktu ya Bapak dan Ibu. Karena kalau misalnya nanti polisnya udah lapse tuh prosesnya nanti eh, dokumen-dokumen yang diperlukan tuh ada formulirnya, kemudian juga nanti ada fotokopi ID dan lain-lain itu nanti lumayan panjang prosesnya, tapi bisa diaktifkan kembali gitu ya dengan membayar premi yang belum dibayarkan gitu. Di 45 hari ya Pak. Kemudian ada lagi dari Ibu Kartika. Halo Ibu, salam kenal Ibu. Makasih pertanyaannya. Untuk isian riwayat kesehatan yang tidak ada riwayat opname 2 tahun terakhir, apakah akan dilakukan pengecekan saat nanti terjadi klaim? Tentunya iya Ibu. Untuk semua nasabah kita, pastinya pada saat melakukan klaim akan ada proses investigasi yang dilakukan gitu ya. Itu nanti tim klaim kita akan melakukan investigasi tentunya. eh, dengan proses yang kita miliki gitu ya, termasuk dengan riwayat penyakit. Apakah ternyata misalnya nasabah punya riwayat penyakit, tapi pada saat melakukan pembelian polis dia nggak jujur gitu, nanti itu akan ketahuan. Jadi pastikan ketika Bapak dan Ibu atau upline-nya atau membernya Bapak dan Ibu melakukan pembelian polis, pastikan untuk screening kesehatannya itu diisi dengan jujur gitu ya, Bapak dan Ibu. Karena nanti akan berpengaruh nih pada saat proses klaim daripada nanti ke depannya ternyata ada permasalahan di klaim gitu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Wendy, jika amit-amit lapse apakah ada masa pemulihan? Tadi udah saya jawab juga ya Pak. Jadi amit-amit misalnya lapse nih ternyata lupa banget nih udah 45 hari belum dibayarin juga gitu ya. Itu bisa Pak ada masa pemulihan tapi tentunya dengan proses dokumen-dokumen yang Zuri punya ya prosedurnya gitu. Jadi mungkin nanti akan ada dokumen asli yang kita minta yang untuk dikirimkan ke kantor kita gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang tetap bisa dilakukan pemulihan tapi dengan prosedur yang ada kayak gitu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau melakukan pemulihan bisa chat ke kontak centernya Zurich gitu ya untuk dijelaskan prosedurnya kira-kira kayak gimana. Oke, kemudian ada dari Pak ANZ. Wah, siapa nih? Wah, siapa nih Pak? Eh Nama aslinya biar aku bisa sapa. Bapak atau Ibu kah? Apakah bisa menaikkan UP dengan merubah atau menyesuaikan premi yang dibayarkan? Untuk menaikkan UP atau merubah untuk menaikkan UP bisa Pak itu tapi nanti setelah polis berusia 2 tahun. Setelah polis berusia 22 tahun ya Pak. Jadi baru bisa ada perubahan di premi atau di polis gitu. Oke. Oh, ANZ tuh Amin Nasoka Jogja. Amin Nasoka Zurich kali Pak. Ini ANZ. Halo Pak, salam kenal ya Pak. Apakah udah jelas Pak? Jadi untuk bisa merubah premi itu bisa dinaikin ya Pak, kalau diturunin nggak bisa. Menyesuaikan itu di 2 tahun setelah polis aktif 2 tahun Pak baru bisa ada perubahan. Oke, kurang lebih seperti itu. Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada lagi. Untuk ZLP kan cuma berlaku 15 tahun. Apabila program ini tetap berjalan, posisi affiliate misalnya platinum, kita apakah tetap Pak? Karena untuk level afiliator itu kita konsepnya tuh permanen Pak. Jadi nggak bakalan ada
nggak akan ada perubahan level. Jadi ketika Bapak sudah platinum gitu ya, itu nggak akan ada perubahan level, misalnya turun jadi gold atau jadi bronze gitu ya. Jadi ketika once Bapak udah platinum atau Bapak udah platinum gitu ya, mentoknya di platinum, itu akan tetap platinum di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan selama program ini berjalan. Kayak gitu ya, Pak. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, bisakah merubah pembayaran? Oh, ada pertanyaan dari Bu Yunita. Halo Ibu, salam kenal Ibu dari Bekasi nih. Bisakah merubah pembayaran premi ke auto debit? Tentunya bisa Bu, dengan caranya itu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perubahan pembayaran dari misalnya dari kris ke auto debit gitu ya, itu bisa dilakukan satu kali ya Bu. Jadi kalau misalnya udah di auto debit nggak bisa diganti lagi nih jadi kris atau jadi virtual account gitu. Jadi pastikan eh kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ngubah jadi auto debit udah bener nih kartunya gitu. Caranya itu nanti ketika Bapak dan Ibu udah tanggal jatuh tempo di bagian metode pembayaran, bagian pembayaran di Bapak dan Ibu bisa klik bagian pojok kanan atas, bagian data personal. Kemudian nanti di scroll ke bawah akan ada tulisan pembayaran dan pembelian. Itu nanti kalau misalnya udah H+1 tanggal jatuh tempo akan ada fitur namanya tuh ubah kartu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa klik bagian ubah kartu itu, bisa diklik nomor kartunya, nanti otomatis preminya itu ke depannya akan diubah jadi auto debit kayak gitu. Nanti detailnya akan saya kirim di grup ya Bu untuk perubahan metode pembayarannya. Ada videonya juga jadi untuk mempermudah Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan nih dari Pak Tamrin, berarti setelah 2 tahun bisa top and down ya? Maksudnya premi ya Pak? Preminya bisa bisa di top up ya Pak, tapi nggak bisa diturunin Pak. Kalau misalnya levelnya akan permanen, nggak akan berubah, tapi kalau misalnya untuk preminya bisa diubah setelah polis aktif 2 tahun. Kayak gitu teman-teman semua, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, mungkin aku mau reminder lagi nih sedikit. Sebentar. Aku mau reminder lagi sedikit nih tentang promo yang kita punya khusus di bulan Juli ini, sorry. Jadi Bapak dan Ibu bisa naik levelnya di Gold nih. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum beli polis itu bisa jadi nasabah dengan nilai premi minimal 200.000 per 3 bulan atau berhasil mereferensikan langsung 3 orang yang mencapai level silver. Ini adalah promo kita nih di 200.000 per 3 bulan buat naik Gold. Tentunya di bulan depan promo ini nggak bakalan ada lagi Bapak dan Ibu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu minimal banget nih levelnya udah di gold. Jadi ketika nanti ada membernya Bapak dan Ibu melakukan pembelian polis, itu Bapak dan Ibu udah bisa dapetin bonusnya nih. Jadi nggak sia-sia gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata 200.000 per 3 bulan mah terlalu kecil gitu ya. Misalnya kemudian pengen dinaikin nih jadi 2,5 juta per 3 bulan, nanti otomatis akan jadi platinum kayak gitu. Jadi ini adalah nilai premi minimal ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ini cuman berlaku di bulan ini, berarti hari ini ada hari terakhir Bapak dan Ibu, jadi pastikan minimal banget Bapak dan Ibu
udah punya polis atau udah punya polis dengan minimal nih levelnya udah di gold gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak NZ, promo gold apakah masih ada lagi ke depannya? Untuk promo gold ini nggak ada lagi ya Pak, cuman ada di bulan Juli 2024 nih. Jadi pastikan Bapak dan Ibu minimal banget nge-share nih sampai jam 12 atau jam 9 malam ini gitu ya. Jadi nanti kita bisa ubah levelnya sesuai dengan yang ada di promo Juli 2024. Agustus ada promo apa, Mbak Dea? Oke, ini bisa stay tune ya, Bu. Mungkin besok atau lusa kita akan share lagi untuk promo di bulan Agustusnya, atau mungkin gak bakalan sefantastis yang di bulan Juli nih, Bu. Jadi bisa dimaksimalin untuk promo level di bulan Juli ini. Oke, kayak gitu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jangan sampai kelewatan nih promonya karena jarang-jarang nih kita kasih promo yang super worth it untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kayak gitu. Oke deh. Terakhir, untuk Bapak dan Ibu yang belum bergabung di grup Cuan Bareng Zure, ini Bapak dan Ibu bisa di-scan, atau mungkin Bapak dan Ibu yang baru join juga bisa di-scan. Ini untuk bergabung di grup Cuan Bareng Zure. Nanti di dalamnya kita punya informasi seputar workshop, tips and trick, update terbaru, dan pengumuman penting akan kita informasikan melalui grup ini. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu kelewatan untuk dapetin promo-promo menarik dari grup Cuan Bareng Zuri ini, karena bisa aja kita cuma share di grup ini nih Bapak dan Ibu, jadi nggak akan kita share ke member yang ada di luar grup. Jadi pastikan Bapak dan Ibu join di grup WhatsApp ini, kayak gitu. Oke, terakhir untuk Bapak dan Ibu yang belum isi daftar hadir, mohon untuk diisi ya Bapak dan Ibu. Ini udah aku share juga di kolom chat. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:07 dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya, kita akhiri untuk workshop di sore hari ini. Mungkin nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bapak dan Ibu dengan tema yang berbeda tentunya. Di minggu depan tuh insya Allah akan dilakukan di hari Kamis, tanggal 8 Agustus pukul 7 malam. Nanti akan ada speakers yang berbeda lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu stay tune dan terus join di workshopnya, karena bisa jadi ada promo-promo menarik nih yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan dengan Bapak dan Ibu join di workshopnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak dan Ibu udah join di Zoom meeting sore hari ini.